Mau jadi gosali kaya dari NFT, dan banyak pertanyaannya adalah apa itu NFT? Anyway, ini adalah trending topics dalam beberapa hari terakhir, dan tentunya karena banyak yang bertanya kepada saya apa itu NFT, dan bertanya juga sebenarnya di mana sih bisa melihat NFT. So, video ini kita buat Anda yang belum mengerti mengenai NFT. Semoga video kali ini bisa menjelaskan dan mungkin Anda bisa mendapatkan opportunity selanjutnya untuk bisa mendapatkan nilai investasi yang meledak-ledak seperti Mas Gozali yang kemarin lagi rame. Kita akan mulai saja. Pasti kita pernah dengar cerita daripada Gozali Everyday. Jadi dia mengupload selama beberapa tahun dari tahun 2016, mengupload foto selfie-nya dan dijual secara umum pada OpenSea. Nah, kalau misalnya belum pernah untuk mengakses di mana galeri dari NFT dari Mas Gozali ini, bisa pergi ke OpenSea.io collection Gozali Everyday. Silakan coba lihat di sana bagaimana ditawarkan mengenai si NFT dari foto selfie Mas Gozali. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu apa itu NFT dan kenapa menjadi sesuatu yang sangat bernilai? Sebelum kita akan lanjut jauh-jauh, mungkin kita kesampingkan dulu nilai miliaran dari NFT yang tiba-tiba Anda mungkin euforia mau ikut-ikutan beli, ikut-ikutan punya, atau ikut-ikutan membuat NFT. Nah, sebenarnya apa itu NFT? Soal singkatan Anda cari sendiri saja di Google, mungkin menjadi lebih jelas. Tapi yang ingin saya jelaskan pada kali ini adalah contohnya sehingga Anda bisa paham apa itu NFT. Sebenarnya NFT bisa menjelma menjadi apapun. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi, buat yang kemarin tiba-tiba berondong masuk ke OpenSea.io dan tiba-tiba mengupload foto-fotonya, sebenarnya tidak salah. Karena apa? Karena NFT bisa menjelma menjadi apapun. Namun dasarnya apa sehingga bisa kita kategorikan itu menjadi NFT? Ini yang perlu kita sadari lebih jauh. Nah, saya akan cerita dulu masa kecil saya. Saya memang sudah golongan agak tua. Usia saya 36 tahun. Banyak yang jauh lebih muda dari saya. Rata-rata yang mengenal dunia cryptocurrency, blockchain, Bitcoin, dan teman-temannya umurnya 20-an dan bahkan bisa kurang. Saya ketika masih kecil suka sekali bermain game RPG, di mana salah satu game RPG yang berkesan, ada beberapa. Final Fantasy 7 itu paling berkesan di dalam masa SD saya. Lalu Wild Arms dan juga Suikoden. Nah, ini adalah RPG yang legend sekali, dan mungkin hari ini pun kalau teman-teman mainkan, ini tetap menjadi salah satu RPG yang ada nilai sejarahnya, ada nilai filosofinya yang bagus sekali. Nah, atau kalau misalnya yang versi lain, mungkin saya main juga seperti Tomb Raider series. Makanya anak saya nama belakangnya ada Croft-nya, karena saya suka sekali dengan Lara Croft. Mungkin Biohazard yang baru saja keluar video layar lebarnya, tapi sayang sekali banyak yang tidak senang dengan remake-nya daripada game dijadikan sebagai layar lebar. Nah, ini adalah masa kecil saya. Pertanyaan saya adalah, pada zaman dulu, beda dengan hari ini, ketika kita lagi main game yang sama, misalnya saya dan sepupu saya lagi main game yang sama, karena selalu sepupu saya dan saya sama-sama suka main. Bedanya adalah saya main di PlayStation saya di rumah, sepupu saya main PlayStation di rumah dia. Memilih karakter yang sama, apakah ada pembeda dari karakter yang dimainkan pada PlayStation saya dan di PlayStation sepupu saya? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Nah, kalau misalnya tokoh utamanya dari Final Fantasy 7 itu adalah Cloud, namanya Cloud. Jadi secara otomatis pasti ada Cloud versi Ryan dan versi Kevin, nama sepupu saya Kevin. Nah, kalau saya melihat sepupu saya lebih bagus, maka yang akan saya lakukan karakternya, pedangnya bagus loh, keren. Ada yang pedang panjang, ya. Ada pedang lancip yang punyanya Sephiroth namanya. Saya ingat sekali mainan itu adalah masa kecil saya. Maka saya dengan gampang saya tiru, beli di mana? Oh, belinya di World A misalnya. Kita pergi ke sana dan kita beli dengan uangnya cukup versi yang ada di dalam PlayStation saya. Lalu saya beli dan saya pakai. Dan saya seketika juga menyamakan equipment ataupun abilities ataupun ada bracelet dan lain sebagainya yang milik daripada sepupu saya, dan demikian sebaliknya. Pernah mengalami itu? Kalau tidak, berarti permainan Anda semua sudah berada di era online hari ini. Tapi kalau
masa itu pernah ada, maka mungkin permainan-permainan offline maka akan cenderung seperti yang saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Tapi dunia berkembang. Sekarang bukan saya main di PlayStation saya, sepupu saya bermain di PlayStation-nya milik dia. Ya, artinya adalah dunia PlayStation Ryan adalah PlayStation Ryan, tapi dunia daripada PlayStation sepupu saya adalah dunia PlayStation dia. Artinya adalah berada di dalam kondisi yang dua dunia secara tidak langsung. Tapi saya dan sepupu saya bisa saja sekarang bermain di dalam dunia yang sama dengan adanya internet. Kalau era sudah ada mulai masuk internet, saya mulai masuk ke Tekken Tag Turnamen. Jadi Tekken Tag Turnamen itu bisa saya bawa karakter saya dan karakter sepupu saya. Dan era pada saat itu kita mungkin tidak bermain di rumah, tapi kita membawa karakter kita untuk main di arcade game. Ya, kira-kira seperti itu. Maka walaupun misalnya karakter yang digunakan saya dan karakter yang digunakan oleh sepupu saya sama, tapi menjadi tidak lagi bisa disebut sama. Karena apa? Walaupun sama persis karakter yang dipakai, artinya karena ada di dalam satu dunia, maka ada versi Ryan dan ada versi sepupu saya. Dan juga versi Anda. Saya kalau di Tekken itu suka sekali dengan Eddie Gordo, karena saya dulu adalah praktisi capoeira. Karena itu saya pakai Eddie Gordo atau saya pakai Christy Montero. Tapi ketika saya ketemu di arcade, maka akan ada karakter versi Ryan di game yang sama, di world yang sama, dengan karakter yang sama persis sekalipun tapi versi sepupu saya di world yang sama. Betul, karena mungkin ada record bertandingnya, saya 100 kali main 10 kali menang, sepupu saya 110 kali dan 110 kalinya menang. Maka secara otomatis walaupun sama di dunia yang sama, di dalam world yang sama, tetap saja dua karakter ini adalah dua karakter yang berbeda. Betul? Oke. Nah, jadi sebenarnya itulah NFT. Yaitu adalah karakter yang Ryan punya dengan karakter yang Anda punya, yang teman-teman punya, yang sepupu saya punya, itu adalah NFT. Bahwa NFT adalah identitas, karena bila kita satu duniakan, maka semuanya sesama apapun, pasti ada identitas yang berbeda. Oke? Dalam dunia desentralisasi, karena blockchain, maka cryptocurrency atau Bitcoin yang Anda kenal sebenarnya adalah decentralized. Di decentralized world, maka pengaturan identitas seperti contoh game yang dimainkan bukan melekat pada hanya pada akun login saya ataupun sepupu saya ataupun hanya pada login versi Anda saja, karena saat ini masuk kepada tren bahwa data pribadi disimpan oleh diri kita sendiri. Oke, bukan oleh server atau data center. Coba kita bayangkan sekarang kalau Anda login ke Google Anda, sebenarnya siapa yang memiliki dan mengelola dan menyimpan dari data-data yang kita loginkan? Yes, data center Google. Tapi ketika kita berbicara pada era blockchain, maka ketika di dalam sebuah rentetan data yang besar, itu sebenarnya semua sudah memaparkan datanya di sana. Jadi ketika kita membawa identitas kita punya kunci brankas kita masukkan, maka secara otomatis langsung connect bahwa itu adalah punya saya. Jadi karena kita berada dalam world yang sama. Oke, kalau misalnya di dalam dunia blockchain disebut dengan world state, seperti itu. Nah, itulah NFT, karakternya si Ryan, karakternya Anda dan karakter sepupu saya. Nah, sekarang mari kita membayangkan dengan lebih membumi, karena tadi baru contoh, ya, oh iya oke, saya sudah tahu ada karakter-karakter yang setiap orang adalah identitasnya masing-masing, walaupun sama persis dalam satu dunia tidak akan bisa disebut sama. Nah, mari kita mulai dengan membahas game yang sudah di NFT versionkan, agar menjadi lebih jelas. Ingat, ini hanya sebagai contoh dan bukan rekomendasi ajakan Anda untuk membeli NFT-nya, mengumpulkan koinnya, bukan sama sekali. Contohnya adalah Axie Infinity. Axie Infinity bisa Anda akses di axieinfinity.com. Nah, semua karakter pada game ini seperti yang ada di layar, ini setiap satu aksis itu adalah satu NFT. Jadi boleh dibilang dari seluruh NFT yang ada dari karakter game ini, semuanya ini adalah unik dan tidak akan pernah ada lagi keduanya. Karena akan semuanya memiliki identitas yang terpisah sendiri-sendiri. Ini adalah NFT dalam bentuk game yang sudah berbentuk NFT. Nah, dan karena unik tersebut beridentitas secara berbeda-beda satu dengan yang lain, maka kalau kita perhatikan ada sebuah NFT ini dengan ini, maka ini adalah dua NFT. Di mana di sini jelas, walaupun memiliki kelas yang sama, anggaplah ini dua karakter yang sama, ternyata bukan karakter yang sama persis. Karena apa? Oh, ternyata dia sudah
melahirkan 3 kali, ini belum pernah melahirkan. Oh, ternyata ada health-nya 31, ini 34, dan skill-skill yang berbeda. Dan dari harganya bisa beda jauh loh. Ini adalah 31, saya juga bingung ini 31 apa sih? 31 miliar US dollar. Apa ada beli nggak tahu juga. Ini adalah 46 dolar saja. Nah, maka bisa saja menjadi value yang berbeda sehingga menghasilkan harga yang berbeda. Oh, saya suka nih sama meletnya. Ya deh. Wah, oke. Saya suka sama skillnya. I don't know. Nah, lah, terus unsur yang membuat harganya berbeda di mananya? Pertanyaannya kan di sana. Sama-sama tidak kita sentuh, sama-sama ada di dalam mulut yang sama. Lalu apa yang membuat saya harus membeli senilai 31 miliar US dollar? Pertanyaannya ke sana dong. Nah, good point. Anda mau membeli karakter tersebut dengan harga 31 miliar US dollar? NFT adalah community value. Artinya, bila Anda bukannya memahami barang tersebut, tidak akan ada nilainya. Dikasih gratis pun Anda nggak mau. Betul? Anda mau saya kasih gratis yang ini? Mahal loh. Saya bilang loh, saya nggak ngerti. Nggak ngerti ini gambar bentuk kayak begini juga. Anak saya juga bisa gambar. Betul. Tapi kan tidak bisa dimainkan pada game tersebut. Betul nggak? Kenapa bisa begitu? Karena NFT adalah community value. Artinya bila Anda bukannya memahami barang tersebut, tidak akan ada nilainya. Semakin luas community-nya, maka kemungkinan NFT tersebut menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan nilainya. Coba bayangkan kalau aksi Infinity ini sekarang semua masyarakat Indonesia itu gandrung, sama kayak Tamagotchi zaman dulu. Aduh, Tamagotchi juga nggak tahu karena kita beda usia. Karena saya tahu saya sudah termasuk tua, tapi Anda coba browsing lah Tamagotchi. Wah, itu ramai sekali, luar biasa. Semakin banyak orang yang menjadi part of this community, maka value-nya akan lebih jelas untuk dijustifikasi. Oke, buktinya contoh di samping sebuah karakter sudah berpindah tangan 3 kali pemilik dan ratusan dolar diperjualbelikan loh. Ini sudah berpindah tangan nih. Si cunduk apa ini? Apa sih? Cula, taring apa tuh? Yang atas gitu ya. Tanduk ini sudah 3 kali berpindah tangan. Ini sudah pemilik keempat loh. Nah, kenapa loh? Kok ada yang mau? Ya karena ada di dalam community-nya mengerti dia. Jadi NFT adalah community value. Contoh, sekarang kita bicarakan lebih lanjut. Saya akan coba mengeducate lebih jauh, sharing lebih jauh, agar Anda jadi lebih paham yang mana disebut NFT, yang mana disebut cryptocurrency. Karena ada banyak orang yang tidak mengetahui hal itu. NFT bukan cryptocurrency. Contoh pada si aksi ini ya. Aksi berjalan di Ronin Network, blockchain-nya namanya adalah Ronin, oke? Di dalam Ronin Network ini ada di sini explorer.roninchain.com. Jadi seluruh world state daripada networknya Ronin Anda bisa akses di sini. Jadi tidak mungkin tidak ada karakter plus koin Anda di luar daripada Ronin Network ini bisa ada di luar ini nggak bisa. Semua harus tercatat di sini. Kalau yang ada di luar ini dilaporkan kepada Anda, bisa definisikan itu adalah palsu. Kenapa? Karena tidak bisa digunakan. Oke? Anda ibaratnya pergi ke mesin dingdong, time zone, tapi Anda bawa kartunya Amazon. Bisa? Nggak bisa. Oke? Anda bisa menemukan 2 jenis token loh di sana. Yaitu adalah ERC20 dan ERC721. Oke? Apa bedanya? Nah, gini dia. Ini adalah NFT alias si karakter-karakter tadi yang terlisting di ERC721. Jenisnya ada 3. Yaitu adalah land, NFT land, item, ada si aksi. Nah, aksi yang tadi adalah si ini yang di bawah ini. Jumlah total supply-nya ada 10.876 karakter unik yang tadi. Jadi tidak ada karakter di luar 10.876 yang beredar di dunia. Oke? Kalau land, apa lainnya ya? Sama juga, itu NFT juga gitu ya. Nah, sedangkan pertanyaan beginilah, kalau ERC20-nya apa? Nah, kalau ERC20-nya ini Anda buka, maka Anda akan menemukan populasi dari token koin yang ada di dalamnya. Anda akan melihat adalah Ronin Wrapped Ether atau disebut dengan WETH. Ryan, nanti dulu. WETH itu palsu ya. Yang saya kenal adalah ETH. Ethereum Anda lebih kenal daripada WETH, betul? Oke. Apa itu Wrapped Ether? Jadi begini penjelasannya, bukan palsu, tapi dia berpindah network. Karena sudah masuk ke Ronin Network, si Ronin Network tidak mau menuliskan ETH agar tidak terjadi salah paham. Karena apa? Karena maksudnya adalah WETH adalah Ethereum juga, tapi yang sudah ada di jaringan networknya Ronin. Bayangkan bila Anda mau memindahkan Ethereum milik Anda pada Ethereum Network, Anda mau kirim ke Ronin Network,
sebenarnya yang tengah terjadi adalah Anda si Ronin punya developer ataupun yang memiliki akses terhadap si Ronin ini, maka sebenarnya dia membuka wallet Ronin pada Ethereum Network untuk menampung Ethereum Anda. Oke, maka Ethereum Anda akan ditransfer ke network yang sama, tapi di satu sisi di Ronin, pada Ronin Network akan mengeluarkan WETH. Jadi sebenarnya tidak ada perpindahan atau lompat dari network, karena network ini akan stay pada network tersebut. Gitu ya. Meskipun ini akhirnya harus berada di atas jalan ini dan lain sebagainya, itu kita tidak bahas di sini, tapi hanya logic thinkingnya saja, bukan barang palsu, ibaratnya ke sana. Nah, makanya ketika kita mau transfer token, suka ditanya loh, networknya mau kemana? Contoh ya, kita mau contoh yang AXS. AXS itu di sini muncul, AXS. Oke. Nah, AXS itu bisa kita transfer pada Ethereum. Jadi, AXS pada network Ethereum, Anda terjadi perpindahan hanya pada network Ethereum. Atau AXS yang ditransfer melalui Ronin Network. Atau AXS yang Anda transaksikan melalui jaringan Binance Smart Chain. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga Anda tidak bingung lagi mengenai network, perbedaan antara kripto, perbedaan antara nama yang ada di dalam tokennya, itu penting untuk Anda pahami lebih jauh. Nah, oke, kita kembali ke NFT dong. Apa yang bisa kita NFT-kan? Ya, sebenarnya apapun bisa. Namun perlu kita pastikan bahwa penggunaan NFT ini bisa menjelaskan kenapa barang tersebut menjadi identitas yang unik dan ada harga atau nilainya. Apakah sebuah foto makanan adalah unik? Apa nilainya sehingga bisa menjadi identitas? Berguna kalau identitas tersebut saya miliki? Penting untuk saya miliki. Ya, mungkin adalah sebuah foto yang ternyata sangat langka di dunia, petir yang menyambar ke satu titik dan dari 10 arah misalnya, dan itu mau dibuktikan bahwa Anda adalah pemfotonya, ya silakan Anda NFT-kan. Apakah Anda mau jual atau tidak? NFT bisa dijual dan bisa tidak dijual loh. Tapi membuktikan bahwa foto otentik tersebut adalah milik Anda, atas kepemilikan Anda. Bisa saja Anda taruh di OpenSea. Nah, contoh NFT yang bisa memiliki nilai yang lebih universal. Ingat, NFT adalah community value. Nah, misal yang kita gunakan secara sama-sama, nama domain tertentu. Anda mau nggak saya kasih domain youtube.com? Mau. Kalau saya punya, saya mau tanya Anda mau beli berapa. Tapi sayangnya itu punya Google. Oke? Nama domain tertentu berarti bernilai. Apakah nama domain adalah identitas? Of course, betul. Kalau saya dikasih domain yahoo.com ataupun google.com, saya lebih milih google.com. Betul? Apakah nomor domain yang bagus adalah sebuah value? Jelas. Kalau nggak percaya, lihat deh. Domain 4 nama itu lebih mahal kalau di .id. Apakah ada orang yang secara bersama-sama menghendaki nama sebuah domain? Mau. Oleh karena itu, di GoDaddy menjadi domain yang memiliki value yang tinggi, nama yang bagus, itu akan menjadi lebih mahal. Yes, ini bisa kemungkinan besar menjadi part of NFT. Dan sudah ada basis domain NFT. Selanjutnya adalah, contoh NFT memiliki nilai lebih universal secara value-nya. Sertifikat keaslian sebuah produk. Apakah menjadi penting memiliki barang original? Mestinya sebagian orang bilang penting. Apakah ada nilai yang berbeda dengan punya barang ori dan tidak? Jelas, barang ori biasanya lebih mahal, pelayanan lebih bagus, ada garansinya, dan lain sebagainya. Apakah ada orang yang secara bersama-sama memiliki keinginan atas originalitas sebuah barang? Jelas, ada orang yang mau beli tas mahal demi untuk mendapatkan ke-originalnya. Kalau yang palsu, dia akan tidak mau karena dia ingin mendapatkan yang ori. Dan bagaimana memvalidasi yang ori? Ya, NFT bisa digunakan. Nah, kembali lagi, semoga pada video kali ini, sebelum Anda bermimpi menjadi the next Gozali di Indonesia, kita bisa mencerna sebuah tren dengan lebih baik untuk investasi kita. Dan Anda bisa memencet tombol action lebih belakangan daripada Anda paham. Anda harus paham lebih dulu, baru Anda melakukan tindakan. Jangan belajarnya belakangan, beli duluan. Malah nanti Anda akan terjebak pada sesuatu, mungkin kalau investasinya kecil. Kalau ternyata Anda sudah investasi terlalu besar, dan ternyata barang tersebut tidak memiliki nilai investasi seperti yang Anda keluarkan uangnya, berarti Anda akan dirugikan. Please be careful dalam dunia hari ini. Mungkin itu saja dari saya, dan saya tahu mungkin ada bagian-bagian daripada video ini yang mungkin Anda masih belum pahami ya.
Anda mesti pelan-pelan untuk memahami. Dan kalau Anda juga ingin belajar mengenai cryptocurrency, juga perlu Anda ketahui blockchain juga lebih penting lagi. Sebelum bicara mengenai NFT dan si cryptocurrency sendiri, ada dua yang saya bisa informasikan. Yang pertama, Anda bisa membeli buku saya mengenai trading dan investing pada cryptocurrency. Anda bisa order di 0895 3-nya 5 kali 0789. Atau kalau Anda ingin mengikuti kelas dari trading pada kripto dan investasi pada kripto, Anda juga bisa mengikuti pada cryptocurrency camp. Anda bisa ikut kelasnya setiap bulan. Saya tidak tahu apakah bulan ini ada jadwal. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Terima kasih Anda sudah memberikan ide-ide sehingga saya bisa membuat video secara lebih konsisten dan teratur. Dan bila ada hal yang salah, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.